Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan presentasi mengenai tugas manajemen risiko keamanan cyber. Nah, sebelum kita memasuki inti dari pembahasan presentasi pada hari ini, izinkan kami untuk menjelaskan terlebih dahulu mengenai keamanan siber. Keamanan siber adalah praktek melindungi jaringan, perangkat, dan data dari akses yang tidak sah atau serangan berbahaya. Bidang atau serangan berbahaya ini mencakup seperti teknologi, proses, dan praktek yang dirancang untuk memastikan integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi di era digital. Oke, lanjut. Nah, pada tugas manajemen risiko keamanan siber kali ini, kami mengangkat masalah pada suatu perusahaan yang bernama DigiBank Corp, di mana memiliki latar belakang sebagai bank digital terkemuka yang menawarkan berbagai layanan perbankan, termasuk tabungan, pinjaman, dan investasi. Perusahaan ini tidak memiliki cabang fisik, dan seluruh layanan diberikan melalui aplikasi mobil dan website atau melalui online. DigiBank Corp memiliki jutaan nasabah yang mempercayakan simpanan dan transaksi keuangan mereka melalui platform digital ini. Untuk infrastruktur yang digunakan oleh DigiBank Corp menggunakan arsitektur cloud yang terdistribusi untuk memastikan skalabilitas dan ketersediaan tinggi, lalu mengandalkan API untuk integrasi dengan berbagai layanan pihak ketiga, seperti penyedia layanan pembayaran atau platform investasi. Data nasabah, termasuk informasi keuangan dan pribadi, disimpan dalam database terenkripsi. Oke, lanjut. Nah, pada selanjutnya adalah pembahasan mengenai risk identification pada DigiBank Corp. Untuk pembahasan risk identification ini akan saya serahkan kepada Firel Juliansyah. Kepada Firel Juliansyah, saya persilakan. Oke, untuk di bagian risk identification, pada tahap ini kita akan mengidentifikasi aset-aset penting milik DigiCorp yang memiliki pesan krusial dalam sistem perusahaan. Berdasarkan latar belakang yang telah dikaji, aset informasi utama dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori besar: people, data information, hardware, and software. Beberapa contoh aset yang telah kami identifikasi antara lain, yang pertama itu adalah infrastruktur cloud, merupakan layanan cloud yang menyimpan, mengelola, dan menjalankan seluruh sistem digital DigiBank. Ini adalah fondasi utama dari sistem operasional digital mereka. Kedua, itu adalah web server, berfungsi untuk menjalankan website DigiBank sekaligus menangani permintaan pengguna melalui protokol HTTP dan HTTPS. Ini adalah pintu gerbang utama interaksi pelanggan dan layanan bank. Yang ketiga itu database server, menyimpan seluruh data nasabah termasuk data pribadi, transaksi, histori aktivitas, dan data autentikasi. Risiko kebocoran di aset ini sangat tinggi dan bertambah besar. Yang keempat itu API security, komponen pengaman dari sistem API yang digunakan untuk integritas layanan pihak ketiga. Sangat penting untuk menjaga agar integrasi tidak menjadi celah keamanan. Yang kelima itu ada data nasabah, meliputi informasi sensitif seperti nama, alamat, nomor rekening, histori transaksi, hingga PIN dan OTP. Data ini sangat rentan, harus dilindungi dengan baik. Keenam itu aplikasi mobile, digunakan nasabah untuk mengakses layanan perbankan melalui smartphone. Aplikasi ini wajib aman dari peretas dan penyalahgunaan. Oke, terima kasih kepada Firel Juliansyah atas penjelasan yang sudah diberikan. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu risk assessment pada DigiBank Corp. Untuk pembahasan risk assessment akan dibawakan oleh Muhammad Rizky Pradana. Kepada Rizky, saya persilakan. Selanjutnya ada risk assessment. Berdasarkan pada RMF yang kami gunakan yaitu NIST-SP 830, setiap risiko dapat dinilai melalui 3 komponen yaitu likelihood, impact, dan risk level. Untuk ancaman pertama yaitu pencurian identitas, aset yang rentan yaitu ada data nasabah, API, dan aplikasi mobile. Kemungkinannya tinggi, dampaknya tinggi, dan tingkat risikonya tinggi. Ancaman yang kedua yaitu penipuan transaksi, aset yang rentan itu ada data nasabah, API, dan database server. Kemungkinannya tinggi, dampaknya tinggi, dan tingkat risikonya tinggi. Ancaman ketiga itu ada serangan di DOS. Aset yang rentan yaitu ada web server dan infrastruktur cloud. Kemungkinannya yaitu sedang, dampaknya tinggi,
dan tingkat risikonya sedang. Selanjutnya ada ancaman keempat yaitu kerentanan API. Aset yang rentan yaitu API security dan backend API. Kemungkinannya yaitu tinggi, dampaknya sedang, dan tingkat risikonya sedang. Selanjutnya ancaman kelima yaitu ransomware. Aset yang rentan yaitu ada database server dan data nasabah. Kemungkinannya itu sedang, dampaknya tinggi, dan tingkat risikonya sedang. Selanjutnya, untuk risk control, silahkan untuk Syahdan. Tujuan dari risk control yaitu untuk mengendalikan risiko yang berguna untuk mengurangi terjadinya potensi ancaman yang dapat mengganggu unsur CIA dari Digibank Corp. Dengan cara menerapkan berbagai langkah pencegahan terhadap berbagai risiko yang sudah teridentifikasi, diharapkan risiko-risiko ancaman yang dialami oleh Digibank Corp akan berkurang. Berikut adalah pendekatan strategis berdasarkan RMF yang kami gunakan, yaitu NIST SP853. Dengan 4 strategi umum sebagai berikut. Yang pertama yaitu mitigate. Digunakan ketika kemungkinan atau dampak dari risiko tersebut dapat dikurangi. Yang kedua ada transfer. Digunakan ketika risiko dapat dipindahkan tanggung jawabnya kepada pihak ketiga. Yang ketiga, avoid, digunakan ketika risiko terlalu tinggi dampaknya sehingga lebih baik dihindari. Yang keempat, accept, digunakan ketika dampak dari risiko kecil sehingga lebih baik diterima oleh perusahaan. Berikut adalah strategi pengendalian risiko yang sudah kami lakukan. Yang pertama itu untuk risiko dari pencurian identitas, strateginya itu mitigate, dan teknis operasionalnya itu yang pertama adalah melakukan multi-factor authentication, yang kedua login monitoring, dan yang ketiga mengedukasi keamanan untuk para nasabah. Risiko yang kedua yaitu penipuan transaksi, strateginya yaitu mitigate, teknis dan operasionalnya adalah sistem deteksi penipuan berbasis AI dan juga validasi ganda untuk transaksi besar. Risiko yang ketiga yaitu serangan DDoS, strateginya yaitu transfer. Teknis dan operasionalnya adalah gunakan layanan anti-DDoS dari cloud provider dan juga menggunakan konfigurasi firewall dan rate limit. Risiko yang keempat yaitu kerentanan API, strateginya adalah mitigate. Teknis dan operasionalnya menggunakan API gateway dan tokenisasi. Lalu ada audit API rutin, juga rate limiting dan scope based access. Yang kelima yaitu risiko ransomware, strateginya menggunakan mitigate and accept. Teknis dan operasionalnya adalah melakukan backup data secara berkala dan terenkripsi. Lalu endpoint protection dan juga melakukan pelatihan karyawan. Selanjutnya dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Rizky Pradana dan juga Saudara Syahdan Arif serta Saudara Viral Juliansyah atas penjelasan risk identification, risk assessment, serta risk control pada perusahaan Digibank Corp. Tibalah kita pada kesimpulan yang kami dapatkan dari tugas manajemen risiko keamanan siber pada suatu perusahaan bernama Digibank Corp adalah dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini sangat mengandalkan sistem digital sepenuhnya tanpa memiliki cabang fisik. Dengan jumlah nasabah yang sangat banyak dan ketergantungan pada cloud, keamanan dalam sistem informasi menjadi aspek yang sangat krusial dan penting. Dengan penerapan 4 langkah utama risk control, perusahaan Digibank Corp diharapkan dapat meningkatkan ketahanan terhadap berbagai serangan siber di masa mendatang. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami mengenai tugas manajemen risiko keamanan siber pada perusahaan Digibank Corp. Izinkan kami untuk menyampaikan sepatah dua patah kata terakhir, yaitu seiring dengan terus berkembangnya keamanan dengan ancaman siber, kebutuhan akan strategi keamanan yang canggih akan semakin meningkat. Masa depan keamanan siber terletak pada solusi yang proaktif dan adaptif dalam merespon ancaman yang terus berubah. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.